siapapun di situ menterinya akan sama aja. Itu harus setengah gedung dibongkar. Lebih baik gua ngobrol di sini lah dari ini. Jangan-jangan lu udah dikontak sama lu. Enggak. Insya Allah mudah-mudahan di sini saya bisa kolaborasi dengan Pak Menteri saya, Mas Dito, dengan yang lain itu. Halo sobat pecinta badminton tanah air, welcome back to my channel. Dan kali ini teman-teman kita masih bahas informasi ya seputar Indonesia Open ya, yang terjadi setelah ajang Indonesia Open 2025. Banyak sekali kritikan, komentar-komentar dari para netizen usai badminton kita itu hanya mengirimkan satu wakil ke final dan ternyata hanya berhasil menjadi runner up, teman-teman. Nah, saya juga mau memberitahu teman-teman ya, setelah kemarin kejadian itu Indonesia Open berakhir ya, saya membuat sebuah video dan di sana saya memberi judul siapa yang patut dipertanyakan. Nah, di situ saya di thumbnailnya saya tambahkan foto Pak Wakil Menteri kita, Wakil Ketua Umum PBSI ya, atau Wakil Ketua PBSI yaitu Pak Taufik Hidayat ya. Nah, banyak sekali komentar-komentar, bahkan sebelumnya juga di saat saya live score begitu ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ya, banyak yang menyalahkan Taufik Hidayat ya. Saya kemudian bingung karena saya tidak mengikuti Taufik Hidayat itu seperti apa, maksudnya bukan kalau badmintonnya saya tahu ya, tapi kalau untuk masalah-masalah kepemimpinan, komentar-komentarnya saya nggak tahu. Nah, akhirnya saya searching ya. Nah, namun sebelum kita melihat kemungkinan dari saya beberapa hal itu yang membuat netizen itu menyalahkan Taufik Hidayat atau meminta bertanggung jawab lah begitu ah. Nah, sekarang kita lihat dulu ya komentar-komentar dari netizen ya. Kita lihat ini di YouTube saya ya. Nah, kita lihat komentar mereka ini, ungkapan netizen ya. Ini satu dari sekian banyak ya, sekian banyak video. Saya hanya ambil di satu video aja. Bahkan video sebelum-sebelumnya pun banyak yang komentar seperti ini ya. Taufik terlalu arogan misalkan. Kemudian out Taufik Hidayat. Juga Fadli Imran. Siapa lagi saya nggak tahu ini Fadli Imran siapa ya. Gak layak di PBSI. Wow, ini pedas-pedas ya komentarnya ya. Taufik dan Fadli Imran harus bertanggung jawab, apalagi coach Naga Api akhirnya terpaksa ngelatih negara lain. Nah, kemudian di bawahnya lagi tuh agak panjang nih ya. Saya pernah melihat Taufik Hidayat jadi ketua kontingen Indonesia di SEA Games dulu ya, emang pernah ya kayaknya ya. Tapi saya sudah lupa itu SEA Games tahun berapa dan negara mana yang tuan rumah waktu itu. Tapi yang saya ingat Taufik yang jadi ketua kontingen pada waktu itu, hasil kontingen Indonesia pada waktu itu jauh menurun dari yang ditargetkan dan perolehan medalinya jauh menurun dari yang didapat sebelumnya. Nah, Taufik ini tidak cocok dijadikan pemimpin atau ketua karena nasibnya kurang bagus. Waduh, kalau dibilang nasibnya kurang bagus, saya kurang setuju. Orang dia juara Olimpik, pemain tunggal putra Indonesia yang bisa menjuara itu ya teman-teman ya. Ya apa ya? Ya silakan nanti kita bahas di akhir. Nah, ada lagi nih teman-teman. Oh, Taufik Hidayat juga Fadli Imran dari PBSI ya. Taufik Hidayat dia hanya pintar kritik dan nyalahin pemain. Yang tanggung jawab saya pengurus YS pengurus PBSI. Taufik Hidayat ayo mana? Ayo tunjukkan. Nah gitu kan. Yang paling bertanggung jawab Taufik, seorang ketua PBSI hanya jadi patungnya Taufik Hidayat. Waduh, ngeri. Kita dari luar tahu semua ya seperti ini ya. Aduh, ada lagi nih, mundur pengurus PBSI Taufik, biar dia yang ngurus. Taufik Hidayat, Fadli Imran harus tanggung jawab dan jalan mundur out dari PBSI secepatnya. Taufik sama Fadli harus out dari PBSI. Jujur saya Taufik Hidayat tahu ya, tapi Fadli Imran ini saya nggak tahu. Nah, sebenarnya masih ada yang terakhir. Nah, ini cukup bijak menurut saya. Kita tidak usah saling menyalahkan, bagus ya, tapi saling introspeksi. Nah, keren ini. Kita punya pemain yang bermateri bagus-bagus, sepakat. Yang perlu dibenahi fisik dan mentalnya. Karena sebagus pemainnya, kalau fisiknya drop, jadi amburadul. Perlu begitu pula di mental, tetap semangat. Nih terima kasih ya Bang Bambang Suprapta 4205. Ini menurut saya komentar yang sepatutnya kita komentar seperti ini ya. Jadi kalau bilang menyuruh seseorang mundur atau tidak beruntung, ya kita kurang bijak juga menurut saya. Jadi teman-teman mari kita lihat kita lihat dengan bijak, dengan hati yang atau kepala yang dingin. Kita mau komentari badminton kita yang ada saat ini.
Tapi saya rasa juga kenapa terjadi komentar seperti ini, mungkin teman-teman mengikuti ya perjalanan Taufik Hidayat bukan hanya di badmintonnya, tapi ketika dia sudah pensiun dan hadir di beberapa talk show, podcast dan beberapa ungkapan-ungkapan beliau itulah yang membuat orang-orang akhirnya komentar seperti ini. Nah, sekarang mari kita lihat ya komentar-komentar dari Taufik Hidayat sebelum menjadi wakil menteri dan sesudah menjadi wakil menteri. Kita lihat yang pertama. Kalau bisa dibilang kasarnya tuh, sekarang gue cuma berpikir siapapun di situ menterinya akan sama aja. Itu harus setengah gedung dibongkar. Wah, ini waktu di Om Deddy minta videonya, maaf ya. Waktu di podcastnya Om Deddy Corbuzier ya, Close the Door ya. Jadi dia mengatakan, sebenarnya ini panjang ya, ini kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Dia mengatakan bahwa siapapun menterinya sama aja gitu. Karena ada sambungannya, karena banyak tikus-tikusnya kan. Jadi itu tidak akan berhasil atau tidak akan benar gitu. Oh, menurut yang saya cermati teman-teman ya. Nah, ada lagi nih, kita lihat lanjut. Yang kedua, Yang bisa itu sama yang baru Menteri Dito. enggak lah, siapa gua juga gitu kan. Siapa gua juga. Siapa lu, gila kali lu. Oke, ini video kayaknya tuh sebelum beliau dipanggil menjadi wakil menteri. Jadi tapi kayaknya di akhir-akhir pemerintahan Pak Jokowi yang Menteri Menporanya baru ya, si Mas Dito gitu ya. Nah, jadi si Valentino nanya nih, kalau seandainya dipanggil gimana tuh, kata Taufik, siapa gua gini-gini, kita dengerin. Gua Apa? lebih baik gua ngobrol di sini lah dari ini. Jangan-jangan lu udah dikontak sama lu. Enggak ada. Ini kali. Ini saya harus aku ya tahu siapa namanya, Valentino luar biasa ya pemikirannya ya. Maksudnya dia bisa menebak gitu, dan emang pada akhirnya kan kita tahu ya Taufik Hidayat jadi wakil Wamenpora gitu ya. Enggak ada. Enggak lu approve kali. Enggak ada tuh. Tapi kalau akhirnya beliau ask a favor ke lu gitu loh, lu akan bantu nggak? Loh, sekarang gini, kan gue bilang tadi yang di awal, gue bilang kalau orang minta masukan Pasti untuk lo apa, akan untuk sharing apa semua, apa yang gue tahu ya akan gue sampaikan dan akan gue bersyukur gitu. Menurut saya sih bijak ya Taufik, dan menurut saya teman-teman, kita boleh berbeda pendapat dalam hal ini, tapi bagi saya pribadi bijak sih. Dia mengkritik, tapi ya masih memang keadaannya seperti itu, harus dikritisi gitu ya. Kita lanjut. Tuh, gue diajak ngobrol. Terlepas dari itu benar apa enggaknya, mereka kan yang memutuskan. Gue kan bukan siapa-siapa. Kita kan dibilang kan gue netizen, jadi yang budiman gak lo netizen? kalau ditanya, ya gue jawab. Nggak bisa ya enggak. Iya ya enggak aja udah. Oke, keren. Gue suka di obrolan pas di Jebret Media ini ya, Jebret Media TV ini teman-teman ya. Keren sih emang. Kalau kalian penasaran nanti cek aja di Jebret Media TV, Taufik Hidayat sama Valentino ya. Obrolan kurang lebih 2 jam teman-teman, mereka bahas ya banyak hal sih. Kalau nanti dia di posisi PBSI seperti apa, kemudian dia nanti masuk ke Kemenpora seperti apa gitu ya. Nah, sekarang ada lagi satu acara talk show, misal ini di Metro TV ya, Q&A. Nah, dia juga diundang tapi posisinya berbeda nih sekarang sebagai seorang wakil menteri ya. Coba kita lihat. Kira-kira apakah Pak Wamen dan juga Pak Waketum PBSI ini akan lagi-lagi ketemu Valentino kan. Jadi kayak Valentino flashback ya, beberapa waktu yang lalu gua tanya, katanya nggak mau, tapi sekarang udah jadi gitu. Tapi pertanyaannya bukan itu. Pertanyaan Valentino itu saya sebelum dia ngomong, karena ini saya potong-potong ya. Intinya tuh pertanyaan Valentino, ketika dia sebelum menjadi pengurus kan dia kritik pedas tuh. Nah, ketika sudah masuk di dalam, apakah kritikan itu maksudnya dia akan mengubah sesuai apa yang dia inginkan atau seperti apa gitu kan? Kita lihat. akan siap untuk akhirnya mendapatkan harapan sebegitu besar. Valen ngomongnya udah. Yang satu, apa yang disampaikan Pak Presiden itu bahwa dengan saya background olahraga dan di sini sudah ada Pak Menterinya, memang beliau sebelum kabinet Merah Putih ini juga, Mas Dito juga sudah di situ juga. Bentar ya. Kalian lihat nggak ada perbedaan cara berbicara? Beda loh Taufik Hidayat nih. Menurut saya dia menjaga wibawa ketika di podcastnya, contoh misalkan di Desta itu beda, obrolan santai, di Jebret Media juga santai. Tapi ketika diundang sebagai statusnya seorang wakil menteri, beda dia cara bicaranya. Nah, gimana caranya Olimpik 2028 itu prestasi kita dapat medali bisa lebih bagus lagi dari 2024 ini. Saya stop sini ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi. Taufik mengatakan bahwa gimana caranya
prestasi kita di Olimpik 2028 itu bisa lebih baik lagi. Jadi teman-teman, saya pikir kalian ya jangan terlalu menghujat dulu gitu ya. Kasih waktu, kasih kesempatan. Toh baru juga kan gabung di Kemenpora yang ibaratnya lebih di atasnya PBSI begitu. Jadi lebih leluasa untuk bukan mengatur dalam bukan mengatur artinya tuh positif gitu ya. Jadi kita oke lah, saya ngajak teman-teman, kita boleh marah, kita boleh emosi, kita boleh kesel dengan prestasi yang saat ini, tapi ya kasih kesempatan lah. Saya kemudian berpikir apakah ini memang sedang dimulai dari nol lagi gitu. Jadi yang ada sekarang ya sudahlah gitu, tapi dibentuk lagi dengan prestasi para pemain-pemain muda gitu. Nah kemarin di Instagram saya sampai ngomong lagi di akun ungu ya punyanya PB Badminton Ina itu ada yang bilang mengapresiasi prestasi pemain-pemain muda. Saya kurang tahu, lupa persisnya ajang di mana, tapi ada yang berprestasi pemain mudanya gitu. Ada 2 gelar apa 3 gelar di Malaysia kayaknya. Nah itu semoga itu adalah kerja Taufik untuk memulai dari bawah lagi, bentuk lagi bibit-bibit muda yang unggul, persiapan untuk Olimpiade nanti ya. Mudah-mudahan ya 2028 ya. Bang, masih berapa tahun lagi? 6, 7 ya 3 tahun lagi ya. Kita lanjut. Gimana prakteknya? Kamulah yang tahu gitu kan. Maksudnya saya. Insya Allah mudah-mudahan di sini saya bisa kolaborasi dengan Pak Menteri saya, Mas Dito, dengan yang lain itu. Yang kedua, apakah saya akan seperti dulu dengan di luar saya dengan vulgar, bicara dengan kritis? Gini loh. Yang pertama di Kemenpora, iya sesuai, apalagi kan Bapak Presiden juga selalu menyampaikan bahwa kita harus satu kapal, satu koridor, dan saya sudah di situ udah mapping juga, sudah petain juga. Ayo kita sama-sama untuk lebih baik lagi ke depan. Oh, hati-hati. Maksudnya apakah dia akan tetap vulgar atau tidak? Nah, ini sebenarnya masih ada lanjutannya teman-teman. Kita dengerin ya. Tapi kata beliau barusan, saya kan ada di itu ada dipotong sama Mbak Tejo yang mengatakan Taufik hati-hati sekarang berbicaranya, tidak sevulgar itu. Nah akhirnya dia menanggapi dalam situ itu kan udah jadi satu bagian keluarga. Nggak mungkin juga kan, misalkan ada yang saya keluarin, misalkan ada yang saya marahin terus di announce keluar, kan nggak mungkin juga. Sama kan, kalau dulu kan kita bebas berbicara aja, tapi di dalam saya bebas berbicara. Cuman kan nggak mungkin dikit-dikit saya cari panggung ke sosial media, ke wartawan apa enggak. Yang penting kan kerja saya bisa lebih baik lagi ke depannya seperti apa. Di bulu tangkis juga ini sama, mau pelatih, mau pengurus apa, sesuai aturan semua. Sekarang kenapa saya berbicara? Jadi begitu teman-teman ya. Kenapa Taufik sekarang tuh bisa dibilang jarang mengomentari? Ya itu tadi alasannya dia. Jadi dia sudah masuk di dalam. Gak mungkin dia misalkan marahin karyawannya atau pegawainya, dia keluarkan itu nggak mungkin. Jadi itu terjadi di internal. Yang penting kan kata dia saya bekerja tujuannya lah untuk perbaikan demi lebih baik lagi. Jadi teman-teman harap bersabar ya, sabar. Memang badminton kita sedang dalam penurunan ya prestasinya, tapi kita yakin sewaktu-waktu akan kembali lagi. Entah kapan ya, waktu yang akan berbicara. Jadi saya melalui video ini teman-teman ya, mungkin saya membuat judul bisa dibilang kontroversi ya. Nggak juga sih. Tapi teman-teman mari kita komentari dengan bijak. Boleh mau komentar ya seperti si bapak tadi yang lupa nama Bambang siapa tadi ya. Kita memang boleh mengomentari. Kita sebagai netizen itu ya untuk mengontrol apa yang terjadi ya. Tapi tolong kita gunakanlah sosial media ini dengan bijaksana ya. Sambil kita memberikan dukungan, tetap memberikan dukungan yang pastinya dimanapun pemain kita itu bermain, kita berikan dukungan dan harapannya dalam waktu dekat badminton kita kembali pulih seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Sepertinya ibarat ini kita sedang kena sebuah virus dan mudah-mudahan cepat atau lambat laun menemukan antivirus yang cocok supaya badminton kita kembali berprestasi. Teman-teman sekali lagi silakan komentar di kolom komentar ini dengan bijak, gunakan sosial media dengan bijaksana, dan pasti kita doakan, kita dukung badminton kita supaya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada hal yang kurang berkenan, karena teman-teman sedang berada di channel orang biasa, bukan pengamat tapi penikmat badminton. Bye bye.